Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku sekalian, jamaah Masjid Baitur Ridwan yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, teriring doa semoga hadirin hadirat jamaah sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Bersyukur kita kepada Allah taala bahwa hari ini, di bulan ini, kita tinggal menghitung waktu, menghitung hari menuju bulan Ramadan. Bahkan ketika kita memasuki bulan Rajab saja, aroma Ramadan sudah mulai tercium wangi. Dengan apa? Dengan doa. Dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ujungnya ditambahi oleh para ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi kami di bulan Rajab. Kata Imam Ghazali, al-barakah ya ziyadatul khair. Al-barakah, keberkahan itu hiya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Maka kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan banyak kebaikan bagi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Ditambahi oleh para ulama, wa hasil maqasidana, dan hasilkanlah segala maksud dan cita-cita kami. Amin Allahumma amin. Lantas apa yang kita hendak persiapkan ketika akan memasuki bulan Ramadan? Seorang ibu yang baru hamil pasti baca buku-buku tentang kehamilan. Seorang yang akan pergi ke negeri tertentu pasti dia akan cari tahu dulu tentang negeri tersebut. Pun demikian ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, sudah barang tentu, sudah semestinya kita mencari tahu tentang Ramadan dan bekal apa yang cocok kita persiapkan untuk memasuki Ramadan. Sekitar Desember, Januari, Februari di Makkah dan sekitarnya, umumnya kita mungkin tahu itu cuacanya panas, tapi di bulan tersebut justru sedang dingin. Maka ketika kita akan umroh ke sana, kira-kira cuacanya sedang apa? Apakah dingin sehingga kita harus bawa jaket yang tebal, ataukah musim panas sehingga tidak butuh membawa jaket? Pun
demikian ketika kita bulan Ramadan, persiapkan bekal. Bekal apa yang terbaik? Haji saja. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketika kita akan ibadah haji, kata Allah, dan berbekallah kamu sekalian. Bekal apa yang harus bersiapkan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di Ramadan siapkan bekal. Bekalnya apa? Bukan takwa saja. Justru takwa itu adalah menjadi goal. Tulisannya goal, tujuan. Goal kita takwa. Tapi dasar yang harus kita persiapkan, pondasi yang mesti kita asaskan adalah iman. Inilah bekal pertama yang harus kita siapkan. Kenapa iman? Hadirin sekalian rahimakumullah, hadirat yang berbahagia, yuk kita lihat petikan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana surah ini turun di bulan Ramadan tahun kedua. Yang mana ayat 183 surah Al-Baqarah ini turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, sekitar 1 bulan sebelum Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Saudara, yang disapa oleh Allah adalah hei orang-orang yang beriman. Maka kita kalau sebagai orang beriman bergegas dong. Anda saja saudara, kalau diundang oleh pejabat, oleh raja, oleh presiden, kepala negara yang punya posisi penting di negeri ini, bisa jadi Anda tidak bisa tidur 2-3 hari, 2-3 malam. Kenapa? Waduh, saya akan diundang oleh raja, pakaian apa yang harus saya persiapkan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang disukai raja, apa yang tidak disukai oleh raja. Nah, ini raja di raja yang memanggil Allah Subhanahu wa taala, Malikul Mulk, Allah Ta'ala yang menyapa, hei orang-orang yang beriman. Maka siapkan bekal pertama adalah iman. Al-iman, iman adalah huwa tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam qalb, di dalam hati, percaya bahwa yang memanggil, yang menyapa, yang mewajibkan adalah Allah. Tasdikun bil qalb, yakin percaya pula Allah yang akan memberi dan membalas pahala kebaikan untuk kita. Wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan, menegaskan dengan lisan. Dan wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Ketika puasa seluruh anggota badan beramal, bekerja. Makanya ayo siapkan iman kita. Maka kita charge dari nisfu Sya'ban, kemudian mulai terasa aroma dan rasa suasana dari atmosfer daripada Ramadan. Sungguh-sungguh iman dicas terus. Maka jangan dadakan baru Ramadan kita ke masjid, baru Ramadan kita tadarus, baru Ramadan kita sedekah. Dari sekarang harus ada ancang-ancang. Satu, iman, karena Allah memanggil ya ayyuhalladzina aman, hei orang-orang yang beriman. Ya, dengan demikian kita tahu kutiba alaikumusiyam, telah disyariatkan, telah dipardukan atas kalian apa? Asyam, puasa. Nah, karena ini berkenaan dengan praktek ibadah yang sifatnya amalia, aplikatif, maka harus didasari dengan ilmu. Karena itulah bekal kedua secara khusus memasuki menuju Ramadan adalah ilmu. Adalah apa? Ilmu. Ya. Sehingga istilahnya begini, kita hidup utamanya dalam beragama mesti memiliki satu slogan, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Artinya apa? Ilmu amaliyah berarti ilmunya bersifat aplikatif. Ilmu yang kita pelajari, kita amalkan, kita gunakan, kita aplikasikan. Amal ilmiah berarti amal yang kita kerjakan mestinya berdasar dengan ilmu. Pun demikian dengan puasa. Maka katanya
Kata siapa itu? Syekh Ahmad bin Ruslan dalam kitab Matan Zubad bait ke-9 kalau tidak salah, beliau berkata, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tak diterima. Kalau kata orang Bogor, gawe capek teka pake. Nah, artinya amal yang kita kerjakan mesti kita dasari dengan ilmu. Kita pelajari syarat dan rukunnya. Kita pelajari apa saja yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan di Ramadan. Termasuk amalan-amalan apa saja yang termasuk sunnah. Makanya nih bagus sekali menjelang Ramadan itu, sepekan 2 pekan menjelang Ramadan dijadikan, bikinlah kegiatan-kegiatan, istilah saya pajero. Bukan mobil, tapi pajero, pengajian jelang Ramadan. Sehingga ketika memasuki Ramadan kita sudah punya dasar ilmunya, saudara. Ya, syarat itu ada 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa syarat wajib? Syarat yang mewajibkan seseorang itu berpuasa. Misalnya Anda saudara muslim beragama Islam, berarti Anda wajib. Ya, Anda baligh, Anda sehat, Anda berakal, berarti Anda wajib. Gitu. Berarti kalau misalnya sedang tidak berakal sehat, orang gila, wajib tidak? Ya tidak. Maka kalau Anda tidak mau diwajibkan berpuasa, ya tinggal pilih saja. Atau Anda uzur. Ya, seperti seorang wanita juga kalau sedang haid atau nifas, ya dia tidak wajib, juga tidak sah, karena ada syarat sah. Syarat yang menjadikan ibadahnya sah, itu syarat sah. Mana contohnya? Ya beragama Islam, dan terus dalam keislaman, keimanan ketika berpuasa, jangan sampai ketika berpuasa auzubillah min dzalik dia murtad, berarti tidak sah puasanya. Ada lagi seorang wanita, dari pagi hari dia sudah berniat, sudah berpuasa, sekitar setengah jam lagi haid atau nifas atau sejenisnya, maka ya tidak sah, nanti diqadha. Maka kata Sayyidah Aisyah, kunna nu'maru, kami diperintahkan biqadha'is shaum, untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqadha'is shalah, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Tapi ingat, ini konteksnya bagi wanita yang haid atau nifas. Sedangkan kita bagi laki-laki, ya tetap saja kalau kita kelewat tadi subuh, ya kesiangan jam 8, ya kodok gitu. Nah, perempuan juga sama. Hadis tadi Aisyah itu konteksnya adalah seorang perempuan yang punya udzur bulanan haid dan nifas. Nah, itulah syarat sah. Ada lagi, apa itu? Rukun puasa. Rukun puasa itu sebenarnya adalah 2. 1 niat, 2 imsak. Imsak di sini adalah al imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Artinya menahan diri. Kalau kata orang Bogor, ngeker, menahan diri. Ini kalau secara syariat, secara fikih, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar, ditandai biasanya dengan adzan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu doang? Iya. 1 niat. Dan dalam puasa Ramadan mesti tabyitun niyah, memalamkan niat, sehingga tidak benar, tidak diperkenankan niat puasa fardu di jam 7 siang atau pagi hari, kecuali niat puasa sunnah. Jadi kalau puasa Ramadan mesti malam. Karenanya ada hal yang positif, tradisi yang baik di kampung-kampung, usai selesai tarawihan atau witir, bareng-bareng baca niat, itu bagus. Bid'ah, emang di zaman Nabi nggak ada model begitu, tapi bid'ah, hal barunya yang positif.
Karena apa? Mengingatkan bagi yang seringkali lupa, apalagi anak-anak yang ngekos, dimana sendiri tidurnya, bahkan nggak sempat sahur. Kalau malamnya beres tarawih, dia bareng-bareng baca nit nawaitu sauma ghadin an adain ardi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, dalam hati aku niat puasa Ramadan esok hari untuk menunaikan keparduan bulan Ramadan, pardukan Allah Ta'ala. Jadi andai kata beres kita ngebatalin, saudara, beres batal puasa tuh makan kolak dan sejenisnya, langsung niat puasa untuk esok hari, jadi karena memang memalamkan niat. Dan kita harus menghindari segala bentuk pembatalan puasa tuh ya. Dua. Yang ketiga yang harus kita siapkan apa? Yang harus kita siapkan adalah hati kita, batiniah kita, karena modal kita bukan sekedar fisik. Yang keempatnya nanti fisik, yang ketiga ini adalah hati, batiniah, rohani kita, mental kita. Meskipun fisik kuat, tapi kalau mental nggak kuat susah. Dan hati ini satu paket sebenarnya dengan poin pertama apa? Iman. Saudara pagi tadi sarapan jam 6, jam setengah 7 ya, misalnya makan nasi uduk atau lontong sayur ya, kalau belum nemu nasi bilang aja belum makan kalau kita ya, apalagi orang Bogor, orang Sunda ya, padahal sudah makan buras, orang Bogor bilangnya buras, bubur heras gitu ya, makan buras 5, gorengan 5, walaupun darmaji dahar 5 ngaku 1 ngaku hiji ya, anggere kata orang Sunda, disebutnya belum makan ya, padahal sudah sarapan jam 10. Kita saja di hotel, kalaupun kita di training seminar jam 10 sudah coffee break. Kita di kantor sudah lapar lagi ya. Belum jam 12 untuk makan siang, belum lagi nanti makan malam tuh. Padahal itu sudah makan sarapan pagi hari, jam 10 udah lapar, jam 1 sudah makan siang. Tapi kita berpuasa lebih kurang 13-14 jam bagi orang Indonesia atau Asia Tenggara, tidak makan tidak minum. Kok bisa tahan? Syaratnya karena iman dengan dasar hati yang kuat. Maka iman, ilmu, hati yang kuat. Dan terakhir kita persiapkan fisik yang prima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa masuk ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan mengerjakan amal ibadah tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari Ramadan sebagaimana doa taqabbalallahu minna minkum, Allah menerima amal ibadah kita. Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kami wa iyyakum dan Anda sekalian minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali ilal fitrah, kepada potensi penciptaan yakni suci, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang sukses menang bil jannah, menggapai surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qatri wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga manfaat dan barokahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.